Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bersama saya Gokil Abis Desa Motovlog. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku YouTube semuanya, dari para subscribersku dan juga dari para fans-fansku semua. Terima kasih. Dan saya ucapkan, saya mohon maaf jika ada kesalahan semua video saya yang telah saya unggah. Terus dari tutur bicaraku yang kurang sopan, saya minta maaf. Yang namanya videoku itu ada yang pro dan juga ada yang kontra. Bagi yang kontra, saya mohon maaf ya guys. Tujuan saya membuat vlog kali ini buat apa ya? Buat pandangan umum, bagaimana sih keadaan di Korea Selatan, buat pandangan berbagi ilmu, berbagi wawasan pada teman-teman yang belum pernah ke luar negeri. Bagi teman-temanku yang ada di luar negeri, bahwa video saya ini bisa dikatakan deso gini-gini, terserah, itu asasi Anda. Yang penting tujuanku itu baik, memberi wawasan kepada kalian semua guys. Itu pembukaan dari saya. Terus ini saya posisi di mana ini? Posisi di Handi Up, di Ansan guys, tepatnya di Ansan. Dan saya ini mau apa ini? Lihat, ini bawa tas, mau ujian guys. Saya mohon doanya guys, mau ujian akhir semester. Kebetulan saya mengambil jurusan Parodi Komunikasi, udah semester 7 guys, udah semester tua, puyeng-puyengnya kepalaku ini guys. Jadi ya mohon maaf jika teman-temanku yang apa itu namanya, yang berkomentar, aku nggak bisa membalas satu-satu. Saya mohon maaf dikarenakan waktu saya ya guys. Saya akhir-akhir ini penuh belajar untuk membuat tugas-tugas karya ilmiah guys. Pusing juga. Terus itu guys ya, bahwa di Korea Selatan ini itu juga ada kampusnya Indonesia yang membuka cabang di Korea guys. Namanya UT Korea. Wes iki ya aku tak ngomong Jawa yo. Sepurane ngomong Jawa ngomong Indonesia ki wes kok sok iya saya wes ngomong Jawa lah aku ngomong Jawa. Jadi ngene lur. Aku nang Korea iki ate ujian. Nah, ujian akhir semester. Semesterku wis semester tuwek, semester 7. Iku aku nak jurusan komunikasi. Tapi aja salah guys. Aku sebelum di Korea, sebelum bisa sekolah sendiri, itu dulunya aku lulus SMA, aku itu pingin bener yang namanya kuliah, ya kan. Meski otakku kayak nggak mampu, tapi aku pingin, duwe keinginan pingin kuliah, ya kan. Jadi gini awalnya guys, aku dulu lulus SMA 2010, aku nganggur 1 tahun, terus aku ngomong ke bapakku gini, Pak, aku ingin kuliah Pak, Bapak bisa nggak nguliahin aku? Bapakku ngomong ini, Le, kowe wis cukup tak sekolah no SMA, nek sekolah saman kepengin sekolah mana, Bapak nggak mampu. Ya, aku ya gimana lagi guys, aku cuma bisa batin, ya Allah, moga-moga aku bisa sekolah sendiri gitu guys. Terus alhamdulillah dari impian itu, dari keinginan itu, aku setidaknya bisa melanjutkan sekolah di sini guys. Ya, jadi waktu itu buat teman-temanku yang ada di Indonesia yang udah kuliah, tolong kuliah yang serius ya, karena Anda bisa dibiayai orang tua itu sangatlah bagus guys. Sedangkan aku sendiri harus cari sendiri. Dulu minta kuliah nggak ada uang buat kuliah, seperti itu guys. Jadi ya buat teman-temanku yang misalnya nggak mampu untuk kuliah, orang tua nggak mampu untuk membiayai, buat kalian jangan berkecil hati ya. Ojo piye nek ngarani yo. Ojo resah, ojo gelisah lah nek awakmu gak kuliah. Gawe kanca-kancaku sing gak iso mampu nerusno kuliah. Ojo berkecil hati, mergo apa? Pendidikan iku gak selamanya membawa kesuksesan ngono lho guys.
Tapi pendidikan itu penting jika kita mampu gitu. Ya pada intinya jalanin hidupmu, syukuri apa yang ada, gapailah impianmu, jangan takut bermimpi. Rata-rata itu ada orang bilang gini, kowe aja ngimpi dhuwur-dhuwur, engko nek awakmu mimpimu dhuwur iso jeblok. Salah. Salah nek ngomong ngono kuwi. Justru mimpi itu gratis, guys. Mimpi itu nggak bayar. Dari mimpi ya. Kenapa kok aku menyarankan bermimpilah setinggi langit, bahwa di dunia ini tak ada kata yang tidak mungkin. Aku kan sering mengucapkan kata-kata itu, guys. Semua ini aku berawal dari impian, guys. Nah, dari impian itu membangkitkan semangat. Dari semangat kita itu bisa membangkitkan dari semangat kita bisa melakukan action, aktivitas. Nah, dari aktivitas itu pun meskipun kamu kerja berat, kerja di sawah, kamu bisa menikmatin, bisa mensyukuri. Karena apa? Intinya satu, Anda fokus pada impian. Insya Allah, entah itu tahun ini, tahun berikutnya, pasti impianmu akan terkabul. Aku nggak bohong itu. Tapi ya semua itu butuh proses, guys. Butuh proses semua itu. Terus lagi apa ya? Ya itulah, guys. Jangan minder dengan keadaan. Lakukanlah dengan ketulusan hatimu. Tidak ada kata yang tidak mungkin di dunia ini. Terus untuk kuliah ya, untuk kuliah aku di sini itu Universitas Terbuka Korea. Aku ikut UT, guys. UT, Universitas Terbuka Korea. Bagi teman-temanku yang ada di perantauan, di luar negeri, jika ada waktu untuk menggapai ilmu, gapailah. Biarpun kamu merasa tidak mampu, terbatas usia, jangan merasa gitu. Jika kita mampu, gapailah. Entah itu apa itu namanya, mampu nggak mampu, yang penting kamu fokus, yakin gitu loh. Sekarang gini, guys, ada salah satu orang, aku kan kerja di sini di luar negeri. Ada salah satu orang itu bilang begini ke aku, kamu ngapain sih kuliah juga di sana? Wong kamu di sana udah kerja, gajimu sekian, gini, ya kan. Terus ada lagi yang temanku, aku sebenarnya mau kuliah tapi keterbatasan umur. Gimana? Ya, ini kalau saranku, guys, selagi kita bisa, biarpun kita umur tua atau bagaimana, kuliah itu tidak memandang umur, tidak memandang batasan usia gitu loh, guys. Jadi buat apa aku kuliah? Pertama, yang namanya ilmu itu tiada ruginya, guys. Biarpun aku bisa dikata orangnya pas-pasan cara berpikirku ya, cuman dengan adanya kuliah itu aku bisa membuat banyak relasi teman gitu loh, guys. Semakin banyak teman kan semakin banyak rezeki. Itu sangat berkaitan dengan rezeki gitu loh, guys. Kalau kita berteman dengan anak kampus, anak kampus kita bisa menjadi bos sekarang, terkatalah. Oh, aku dulu kenal dengan dia. Nah, itu kan bisa, ya udah sini kerja bareng sama aku, bisa mendekatkan relasi gitu loh, guys. Terus lagi ada yang bilang di sini kerja kok kuliah. Ya itulah, guys. Gimana ya? Yang namanya kita hidup kan nggak selalu di atas. Suatu saat barangkali kita ada di bawahnya, kita kan ada ijazah untuk melamar pekerjaan, seperti itu, guys. Jadi untuk teman-temanku yang ada di Indonesia, yang udah diragatin orang tuanya dan orang tuanya itu mampu, ya aku mohon kepada teman-teman, kuliahlah yang fokus, gapailah impian Anda, tujuan Anda. Dan bagi yang nggak bisa kuliah, taruh kata bisa lulusan SMP doang, SD doang, nggak masalah, jangan berkecil hati. Aku membuat video ini untuk membangkitkan semangat Anda, berbagi pengalamanku, bukan membuat Anda down gitu loh, guys. Aku memang dulu pernah, guys, sebelum kerja di sini kan aku kerja di Gresik tepatnya, guys ya. Di Gresik, yang tahu Gresik Wilmar, itu aku di sampingnya Wilmar. Aku nggak keterima di pabriknya sih, guys. Aku keterima di perseorangan. Waktu itu aku ikut orang Madura, guys. Ikut orang Madura. Lah, kan kenal akrab. Aku waktu itu jadi supir pribadinya orang Madura itu. Sekarang udah almarhum kan, namanya Kiai Haji Abah Alawi, yang ada di Gresik pasti kenal mungkin ya, yang ada di Gresik daerah Kebomas gitu.
Nah itu pernah cerita-cerita sama aku, Ren, tak dudui ya carane wong sugih. Piye bah? Nek menurutmu abah iki iku lulusan apa? Aku ngomong, abah ki ketoke lulusan SMA ya bah yo. Salah Ren. Aku lulusan SD. Lulusan SD tapi deloken to, aku ndek kos-kosan sakmono akeh, ndek usaha bisnis pemotongan kayu. Karena apa Ren? Karena semua itu dilakukan dengan usaha, dengan doa. Kalau kamu takut bermimpi, kalau kamu nggak berani berusaha sebelum melakukan, sebelum action, kamu nggak akan menemukan titik hasil usahamu tersebut. Jadi Ren, pendidikan itu nggak ada sangkutannya dengan rezeki kamu. Yang penting kamu berusaha gitu loh guys. Itu wejangan dari abahku. Terima kasih abah telah menyemangati aku. Gitu loh guys. Ya itu kisah cerita aku guys. Ini masih nunggu bis. Ini sepi nih, aku kepagian sih. Aku menempuh jarak kuliah ke kampusku ini 3,5 jam guys. 3,5 jam menempuh waktu perjalanan gitu loh guys. Mau tahu ya ini. Ya inilah masih pagi, jam berapa ini? Gak kelihatan jamnya. Jam 9 pas. Aku jam 10 masuk kan guys. Jam 10 masuk. Jadinya ini aku kepagian gitu loh guys. Aku kan dari rumah berangkat jam 6 pagi. Nyampe kampus harus jam 10. Waktu perjalananku itu 3,5 jam guys. 3,5 jam. Bayangin loh, aku pagi-pagi jam 6 berangkat. Kalau musim panas ini nggak begitu sengsara sih. Tapi kalau pas musim dingin, wah, musim dingin itu berangkat pagi tuh seperti walah subuh guys gitu loh. Ini loh, aku kuliah di ini guys, kampusnya itu di sini. Ini lagi nunggu shuttle bus. Nunggu shuttle bus ini. Hanyang University. Aku tujuanku di sini guys. Tada. Tujuanku di sini. Hanyang University. Shuttle bus ini tempat pemberhentian bus untuk kampus ya, bagi orang yang ada di kampus ini gitu loh guys. Ya seperti itu. Nah dunia Korea guys. Jadi jangan takut bermimpi. Semoga video saya ini membawa manfaat. Bila ada teman-temanku yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi yang belum like, silakan like. Mohon masukannya, kritik dan sarannya guys. Aku akan membalas komentar Anda satu persatu. Kalau ada yang kelewatan, yang belum aku balas, saya mohon maaf guys. Karena notifikasi di YouTube itu saling menimpa gitu loh guys. Jadi ada yang nggak terbaca, ada yang terbaca seperti itu. Saya mohon maaf guys ya. Tuh. Ini terlalu pagi aku. Aduh, nggak apa-apa deh. Ya, sekian dulu ya guys ya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau udah sampai kampus, sampai tempat kampusku, ntar tak vlogin. Soalnya kan ada yang request, Mas kalau di kampus tolong dong, aku pengen lihat kampusnya Korea itu seperti apa. Tunggu ya guys, pasti aku vlogin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Assalamualaikum.